sering komunikasi kok dengan Mas Adi. Mas Adi kan ketua LMK WAMI kan, dan saya sangat mengidolakan Mas Adi dari Club Project gitu. Jadi saya sering komunikasi sama dia juga tentang lagu-lagu saya dulu dipakai oleh band saya terdahulu, karena Mas Adi kan rumahnya dekat rumah saya di Cibubur. Jadi saya pernah berkomunikasi sama beliau, dan sesuai dengan Undang-Undang 2016 itu kan, bukan undang-undang, Peraturan Menteri 2016 tentang tarif royalti musik. Kan tarif royalti itu masih 2%, ya kan? Belum diapa-apain tuh 2% itu, masih 2% dari tiket masuk atau dari total produksi acara, ya kan? Sampai hari ini masih berlaku. Nah, saya pernah bilang sama Mas Adi, Mas, 2% ini harusnya tidak relevan lagi. Itu saya mengatakan itu di tahun 2013 atau 2014, saya lupa. Saya ketemu Mas Adi, saya bilang, ini udah nggak relevan. Kenapa? Karena 2% aja itu dihitung, itu lagu itu minim sekali dapatnya. Dan jaminan bayarnya juga nggak ada. Nah ini kan repot, ya kan? Kalau 2% itu jaminan bayar seluruh Indonesia, wah kita lagu kaya raya, udah pasti. Gitu. Kalau penagihannya benar, tapi kan jaminannya nggak ada. Bahkan undang-undang mengatakan bergabung dengan LMK kalau mau dapat uangnya, gitu loh. Dan asal bayar imbalan kepada LMK. Bayarnya ini kan nggak jelas, makanya saya bilang sama beberapa pemangku kebijakan lewat, saya kan sekjen aksi. Kita tuh udah ke KSP, kita udah ke DPR, kita udah ke Kumham, kita udah ke Ekras. Memang saatnya harus kembali kepada pasal 81 Undang-Undang Cipta 28/2014 yang mengatakan pencipta lagu berhak melakukan penagihan sendiri dan melakukan perjanjian lisensi. Gitu. Ya, dia dipikir ya saat itu secara normatif ya dia melakukan tugas tanggung jawab WAMI aja. Oh, berarti ada spesifik menjelaskan juga. Enggak ada. Kalau dari aksi, kami udah siap sebenarnya dengan aplikasinya. Kita tuh udah siap dengan digital direct licensing. Tinggal nanti bagaimana regulasi undang-undang cipta sedang diproses revisinya oleh DPR, dan revisi undang-undang itu nggak bisa sebentar, panjang itu. Yang bisa dilakukan cepat adalah melakukan revisi di peraturan pemerintah. Nah, ketika PP yang baru nanti keluar tentang bagaimana cara distribusi yang baru, saya rasa kalau misalkan di-approve dengan digital direct licensing, kita tinggal terima approval dari OJK dan juga dari one single submission, perizinan satu pintu. Saya rasa DDL udah bisa buka. Kita udah siap dari tahun lalu malah. Oh gitu. Aplikasinya. Tinggal itu aja, tinggal nunggu ya biasalah ya, lintas kebijakan kan. Tapi kalau misalkan menggunakan aplikasi itu, apakah harus jadi member aksi dulu atau? Iya jelas harus jadi member aksi, karena gini, bedanya aksi dengan LMK. Kalau LMK bisa kolek uang-uang atau royalti non member. Jadi misalkan ini saya punya lagu tapi saya bukan member LMK, LMK bisa ngolek uang yang bukan non membernya, dan itu dijadikan dana cadangan. Nah dana cadangan itu kalau tidak diklaim selama 2 tahun itu akan dibagi rata dengan member yang ada. Itu LMK WAMI. Ya, bisa di cross check ke WAMI sendiri. Tapi kalau aksi hanya mengkolek membernya saja. Jadi siapa yang bergabung di aksi, dia mempercayakan itu pengelolaan kita, ya kita koleksi. Di luar itu kita nggak kolek.